Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, kami kembali mengajak Anda untuk menuju ke kediaman pribadi dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara. Ada sejumlah tokoh politik dan juga profesional yang hari ini kembali mendatangi rumah Prabowo atau kediaman Prabowo yang disebut-sebut akan menempati sejumlah posisi calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Ini adalah gambar tadi ketika ada sejumlah tokoh baik dari perwakilan partai politik dan juga profesional yang sudah tiba di kediaman pribadi dari Presiden terpilih. Kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan pernyataan terbaru dari Kertanegara. Jam 2:15 kemudian diminta untuk merapat ke Kertanegara, kemudian saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, diminta untuk membantu beliau di pemerintahan beliau ke depan. Untuk di mananya nanti beliau yang akan sampaikan. Kira-kira spesifik atau bidang apa cluenya, Bang? Saya nanti tergantung beliau lah. Saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana pun. Kenapa? Masih wakil. Beliau yang akan sampaikan itu, beliau yang akan nyampein. Kita juga belum tahu ditempatkan di mana. Hanya itu aja. Makasih ya. Tapi isu spesifik yang dibahas soal apa? Beliau sampaikan target 8% harus tercapai. Kita butuh drivernya mungkin transformasi digital perlu digenjot, diwujudkan di pemerintahan. Hanya itu aja. Dan beliau titipin pesan juga, ini kepercayaan, ini amanah. Kita kerja untuk rakyat. Mas, boleh Thank you. Nama saya Anggara K. Prabowo, saat ini Wamenkominfo. Terima kasih. Nanti lanjut Mas ya. Kenapa? Tergantung beliau. Saya baru. Itu dia tadi Anggara K. Prabowo ya yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Saya masih bersama dengan Kang Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita mau lihat dulu nih, Kang, apa yang terjadi hari ini sepertinya tidak terlalu berbeda dengan apa yang kita lihat hari Senin kemarin. Ada sejumlah tokoh yang kemudian kembali dipanggil. Kali ini spesial juga karena ada sejumlah nama yang digadang-gadang nanti akan masuk menjadi posisi calon wakil menteri dan juga kepala badan. Setelah kemarin posisinya untuk menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti. Nah, ini jadi menarik ketika ada sejumlah nama yang berasal dari partai-partai pendukung Prabowo yang tidak yang tidak masuk dalam parlemen, tapi berusaha untuk diakomodir oleh seorang Prabowo Subianto. Ya, itulah akomodasi dari konsekuensi Pak Prabowo ingin mengajak semua kalangan, semua stakeholder politik termasuk partai politik kan. Bila perlu kan PDIP juga diajak. Makanya muncul istilah Kim Plus gitu ya, atau Kim Plus. Tapi kita bahas dulu deh. Kalau di luar kalau partai yang sudah jelas mendukung Prabowo Subianto tapi non parlemen begitu ya, ada kemarin kan Yusril Iza Mahendra dari PBB, hari ini dari PSI ya, setelah kemarin ada Raja Juli, kemudian sekarang ada Giring Ganesa dan juga Isyana Bagus Oka. Ya, artinya konsekuensi kalau apa namanya dulu di zaman Pak Jokowi tidak mengakomodasi partai non parlemen, tapi mengakomodasinya bukan sebagai menteri tapi sebagai wakil menteri. Jadi non parlemen itu seperti Perindo ada wakil menteri, PKS juga, mohon maaf dari PSI juga wakil menteri. Nah, saat ini kelihatannya non parlemen ini yang punya kontribusi besar atau yang dekat dengan Pak Jokowi itu dijadikan sebagai menteri. Misalkan Pak Yusril, mantan ketua umum PBB gitu kan, dia jangan lupa ketua lawyernya pemenangan Prabowo Gibran gitu ya, itu Pilpres kemarin, kemarin artinya punya posisi yang spesial. Harusnya di zamannya Pak Jokowi itu sebagai wamen, sekarang jadi menteri. Lalu Raja Juli gitu ya, katakanlah PSI kemarin dipanggil, artinya punya kans jadi menteri. Ini kan PSI non parlemen, cuma karena ini partainya Pak Jokowi, mungkin juga endosan Pak Jokowi, ya jadilah menteri. Jadi di pemerintahannya Pak Prabowo ini. Dengan Gelora, Kang Ujang. Gelora kelihatan tadi wakil menteri ya, Pak Fahri Hamzah. Kalau enggak wakil menteri, kepala badan Pak Anies Mata jelas tadi mengatakan bahwa calon wakil menteri luar negeri di bidang khusus urusan Islam. Artinya ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil. Ini juga yang menarik ya, ada Otto Hasibuan yang sudah tiba di kediaman Presiden terpilih. Ada Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ini juga menarik, temannya Yusril juga nih ya, yang kemarin juga ada untuk mengajukan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Apa yang bisa kita baca? Ya tentu tadi saya sudah katakan di awal tadi bahwa ada 4 klaster Pak Prabowo dalam memilih
menteri atau calon menteri dengan wakil menteri. Pertama partai politik, ini sangat jelas. Yang jelas. Kedua adalah empat nama ketum ya. Ya, ada yang jadi calon menteri, wakil menteri di partai politik. Ini semua banyak sekali. Yang kedua adalah calon dari dia profesional murni. Profesional. Yang ketiga ini adalah loyalis Pak Prabowo. Orang-orang yang pernah jatuh bangun bersama Prabowo pasti juga diangkat banyak itu. Ada Pak Sugiono, ya ada Pak Sudaryono dan lain-lain. Lalu ada, jangan lupa relawan, tim sukses. Tadi juga kita lihat ya ada beberapa relawan ya, yang memang menjadi tim sukses ya pasti juga punya jatah menteri ataupun wakil menteri. Kita tahu di zaman Pak Jokowi juga ada Budi Aris Setiadi gitu ya. Nah itu terjadi. Nah gitu. ini menarik nih, apa yang bisa kita lihat dari seorang Putra Hendro Priyono? Gimana ya, kita tahu bahwa tadi kelihatannya ya memang ini akomodasi politik yang guyup ini ya. Guyup, kelihatannya tadi ingin merangkul semua. Ya mungkin begini, kelihatannya Pak Prabowo tidak mengenal istilah oposisi. Inginnya semua dirangkul, semuanya bekerja. Ya tergantung nanti efektif atau tidak kita lihat. Ya sebenarnya kalau kita bicara soal demokrasi ada check and balances. Ya kita tunggu nanti nih apakah PKS dipanggil ataukah nanti ada PDIP dipanggil. Nah kalau PDIP kelihatannya tadinya mau dipanggil mungkin karena ada nego-nego dengan Pak Jokowi ya. Akhirnya bisa jadi tertunda atau nanti PDIP masuk setelah mohon maaf ya. Ada pertemuan. Setelah nanti di tengah jalan lah kira-kira begitu. Untuk kelihatannya secara psikologis untuk menghormati Pak Jokowi bisa jadi begitu. Itu adalah langkah. Tapi kalau kita lihat apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diperlihatkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam memilih, nah ini orang lama nih kalau kita lihat sudah lama tidak muncul ke permukaan ya. Bung Ferry ini. Kalau kita lihat sebenarnya 10 tahun atau 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya cukup aktif mendampingi Pak Prabowo ya pada saat beliau Pilpres 2019. salah satu waketum di Gerindra yang lalu. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau, Peri Juriantoro, ya, Bang Peri ini aktivis memang. Ya kemarin memang waktu nyalek kalah, ya itu juga bertemu dengan saya. Artinya akhirnya kelihatan dapat jatah juga gitu. Kelihatannya banyak aktivis yang diakomodasi menjadi calon wakil menteri dan itu kelihatannya untuk membackup pemerintahan Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti apakah dengan kapasitas pengalamannya, dengan jaringannya, dengan kekuatannya apakah mampu membangun perubahan-perubahan di masa Prabowo Gibran, kita lihat. Oleh karena itu kita ukur nanti ketika sudah 100 hari, ketika sudah 3 bulan lebih, apa yang mereka lakukan untuk bisa tadi merealisasikan janji-janji Pak Prabowo. Ini pertaruhannya sangat besar karena harapan tinggi ya kepada Prabowo sangat kuat, tetapi kalau nanti kinerjanya lemah atau tidak bagus itu kan menjadi backfire kepada pemerintah Pak Prabowo. Oleh karena itu ini pertaruhan yang besar ya ketika nama-nama aktivis banyak yang masuk. Oleh karena itu ya kita tunggu saja karya nyata dari mereka nanti. Saya tentu ya senang ketika banyak aktivis, ketika banyak intelektual bergabung ke pemerintahan Prabowo. Ini kita lihat siapa ini tahu? Ini Ketua Umum Partai Prima ini. Pak Agus Jabo. Tadi kembali Bang Maidop. Hampir semua, saya meyakini semua partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo, baik yang parlemen maupun non-parlemen, akan dapat jatah menteri atau wakil menteri. Ini buktinya Pak Agus Jabo ini Ketua Umum Partai Prima dapat jatah juga begitu. Apalagi, tapi kan ini kan masih calon wamen dan juga kepala badan, semua politik guyup ya. Tapi ini menarik nih Kang Ujang, dari sejumlah nama kemarin ada 40-an, hari ini juga sudah ada belasan yang terhitung sampai jam 3 sore ini. Apa yang mau ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam pemilihan nama-nama untuk mengisi kabinetnya nanti? Apakah artinya ingin menunjukkan kepada publik nih, ini loh nama-nama yang bakalan masuk ke dalam kabinetnya, kemudian mau menunjukkan juga kepada PPATK, kepada KPK, soal ayo lihat nih profilnya, rekam jejak mereka, kemudian juga mungkin sekalian harta kekayaan ya sebelum nanti akhirnya dipilih. Mau dibuka seperti itu kepada publik. Anda melihatnya seperti itu atau gimana? Ya ini kan kalau saya bahasa beauty contest lah ya, untuk publik bisa audisi begitu ya untuk bisa menilai terkait dengan rekam jejak dari mereka. Pak Prabowo selalu mengatakan pemerintahnya tidak akan korup. Dan jangan lupa menteri, wakil menteri kabinetnya tidak boleh main anggaran. Yang ultimatum kemarin ya. Nah saya juga mendengar katanya ya. Ini Pak Silmi juga sudah datang ya dari Kemenkumham. Nah oleh karena itu saya melihat ya inilah sebenarnya yang menjadi patokan Pak Prabowo untuk menunjukkan ke publik, inilah yang silahkan dinilai. Nanti kalau tidak benar ya dikasih nilai negatif gitu, dikasih rapot merah. Kalau bagus silakan apresiasi. Nah, ini jadi strategi sebenarnya ya? Apa? Strateginya dan meyakinkan kepada calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil itu
untuk diberi tugas khusus, apa tugasnya, yang di saat yang sama publik bisa menilai tadi. Oleh karena itu saya meyakini ini langkah baik dan bagus ya untuk mereka bekerja untuk dikawal dan diawasi oleh publik. Karena begini, begitu banyak misalkan nama-nama calon menteri yang kemarin gitu, mohon maaf ya, ada juga yang terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Itu kan tidak dinafikan, itu kan terjadi. Ini kan menjadi pertanyaan publik juga. Oh, katanya Pak Prabowo ingin membangun pemerintahan yang bersih, tapi kok nama-nama yang kemarin masih juga masih ada ganjalan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin Pak Prabowo juga ini loh kadernya tidak mungkin tidak terkait dengan masa lalu, tapi silakan nanti kalau korupsi ya sikat aja, kira-kira begitulah. Atau mau menunjukkan kepada publik ya, atau yang menarik adalah ke PPATK dan juga ke KPK, apakah memang orang-orang ini rekam jejaknya bagus. Tadi terakhir adalah Dirjen Imigrasi ya, ada Silmi Karim yang kemudian juga menjabat sebagai Direktur Krakatau Steel ya. Ada sejumlah terobosan juga yang sudah dilakukan oleh beberapa orang-orang yang sudah dipanggil. Kemudian berdasarkan juga rekam jejak yang memang tadi kalau misalnya Kang Ujang tadi mengatakan adalah orang-orang yang juga dekat dengan lingkaran seorang Prabowo Subianto, termasuk juga tadi kita lihat ada Ferry Juliantono. Oke, kita masih menunggu hari ini kalau yang disampaikan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, ada nama calon wakil menteri dan juga kepala badan yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto untuk besok. Informasinya akan ada pembekalan juga. Oke, ini ada, wah ini apa yang bisa kita lihat ya dari Taufik Hidayat? Olahraga ini sepertinya ya. Ya tentu ini atlet ya, mantan atlet, ya dulu pernah jadi staf khusus di Kemenpora kalau nggak salah, lalu jadi caleg juga tidak jadi. Ya artinya memang kader partai kan jadi caleg. Ya mungkin punya jatah juga, punya kesempatan untuk jadi wakil menteri, bisa jadi di Kemenpora, bisa jadi loh. Kita tidak tahu, tapi ini prediksi saya lah kira-kira. Ini jadi seru ya ketika publik seperti kita begitu melihat di layar televisi siapa-siapa nama yang kemungkinan akan mengisi posisi menteri, kemudian juga wakil menteri serta kepala badan. Ini dipersilakan dilihat begitu oleh publik nama-namanya begitu. Oke, kita lihat lagi siapa yang tiba di kediaman Prabowo Subianto. Sejak jam 1 tadi memang tidak berhenti ya, sejumlah tokoh, sejumlah nama-nama hadir. Di antaranya ada dari sejumlah politisi, kemudian juga dari profesional, dan juga orang-orang yang kita katakan dekat dengan Prabowo, baik itu dari relawan di tahun 2019 lalu pada saat maju 10 tahun lalu, dan juga di Pilpres terakhir kemarin ya. Oke, kita dengarkan pernyataan terbaru. Oh bukan. Oke. Kita lihat lagi, Kang Ujang. Ya, kita sambil membaca nih, kita juga melihat profiling dari nama-nama yang dipanggil. Karena ini menarik, setelah kemarin menteri, sekarang calon wakil menteri dan juga kepala badan. Kalau nomenklatur kemudian nanti akan berubah, kemudian juga bertambah, seiring dengan kita lihat jumlah komisi yang juga bertambah di DPR, apakah kemungkinan badan juga nanti akan ada yang bertambah sesuai dengan, kalau kita lihat nih, untuk bisa mendukung program-program yang sudah dikampanyekan sebelumnya oleh Prabowo Gibran untuk mempercepat program-program. Oke, kami ajak Anda untuk mendengarkan keterangan dari politisi Partai Gerindra berikut ini. Baik, terima kasih. Nama saya Romo HR Muhammad Syafi'i. Saya ditelepon jam 13.30, kemudian bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita. Beliau belum menyatakan posisi kita, tetapi beliau lebih banyak mengingatkan bahwa bekerja untuk bangsa dan negara ini adalah mulia. Waktu kita akan tersita, keluarga kita akan terpengaruh, dan saya berterima kasih kalau saya mau bersama dengan beliau membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depan. Dan itu pokok yang disampaikan beliau kepada kita.
secara spesifik beliau tidak menyebutkan penempatan kita. Beliau hanya ingin agar kita betul-betul siap. Kalau bersama dengan beliau itu waktunya akan tersita, kemudian tenaga juga akan terkuras, pikiran akan tercurah, keluarga juga mungkin akan jarang bertemu. Apakah kita siap? Kita mengatakan bahwa kita percaya dengan kepemimpinan beliau untuk mensejahterakan Indonesia, karena itu kita bangga kalau beliau percaya mengikut sertakan kita bekerja dengan beliau. Itu saja intinya tadi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, baru saja kita dengarkan statement dari politisi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafiee.